Shalom adik-adik semua. Nah, sebelumnya kita mau ngucapin selamat tahun baru buat kalian. Nah, sebelum kalian mulai ibadah, kita ada pengumuman nih, yaitu di tahun 2021 ini adik-adik diwajibkan untuk mengisi link absensi yang akan ada di deskripsi video ini. Nah, semakin rajin adik-adik untuk mengikuti ibadah ini juga mengisi absennya, maka semakin besar kita akan mendapatkan berkat dan kita akan mendapatkan reward nih. Nah, itu aja pengumuman hari ini. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Nah, gimana nih kabarnya? Seminggu udah berjalan pas. Nah, sekarang kita kembali lagi bertemu di hari Minggu. Pasti udah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk itu kita akan angkat satu pujian Allah itu baik. Memberikan penyembahan untuk Tuhan, pujian. Saatnya kita sedikit menekan firman Tuhan. Kita akan memberikan penyembahan, yaitu terima kasih Tuhan.
sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati supaya kami dapat duduk diam Tuhan dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Dadah. Shalom adik-adik, gimana nih kabar kalian? Baik-baik aja kan? Nah sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk manis dan kita mau siapin hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini judulnya yaitu menyambut tahun baru dengan hati yang baru. Nah gak kerasa ya, sekarang kita udah tahun berapa nih? Tahun 2021. Nah, aku yakin di tahun 2020 kemarin itu pasti kalian mengalami hal-hal yang menyenangkan, bahkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, pertanyaannya di sini, tahun 2020 ini kalian udah melakukan apa nih buat Tuhan? Hal-hal apa saja yang kalian udah lakuin di tahun 2020 yang menyenangkan hati Tuhan? Nah, coba kalian ingat-ingat lagi. 2020 aku udah ngapain aja ya yang membuat hati Tuhan senang? Nah, kalau misalnya jawaban kalian, Ci, 2020 aku masih lawan orang tua, aku masih nggak nurut sama orang tua, terus aku kadang juga masih malas-malesan, aku jarang berdoa. Nah, berarti tugas kalian di tahun ini, di tahun 2021 ini, berarti kalian harus lebih rajin lagi supaya hati Tuhan senang. Nah, adik-adik, aku mau cerita nih tentang suatu ilustrasi. Nah, jadi waktu itu ada seorang anak perempuan yang bernama Lala. Siapa namanya? Lala. Nah, Lala ini bertemu dengan Tuhan Yesus nih. Terus Tuhan Yesus kasih Lala apa ya nih? Kelihatan kan? Ini adalah hati. Tuhan Yesus bilang sama Lala, anakku, ini ada hati kamu, tapi kamu harus jaga hati ini dengan baik sampai aku datang ke yang dua kalinya. Nah, akhirnya Lala bilang sama Tuhan Yesus, iya Tuhan Yesus, aku janji aku bakal jaga hati ini dengan baik. Aku juga janji sampai Tuhan Yesus datang, hati ini gak akan lecet, gak akan rusak sedikit pun. Nah, akhirnya Tuhan Yesus pergi. Nah, hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun, Lala selalu menjaga hati yang Tuhan Yesus kasih. Kemana-mana Lala selalu bawa hatinya, selalu dijagain hatinya. Nah, sampai pada suatu saat Lala lagi jalan nih, terus lihat temennya dari jauh, ih kayaknya teman aku lagi main game deh, aku pengen lihat. Akhirnya Lala nyamperin temennya nih. Ketika Lala nyamperin, Lala bilang, kamu lagi main game ya? Kok kayaknya asik banget? Terus temennya bilang, iya nih aku lagi main game, seru tau lah. Nah, akhirnya Lala pengen banget pinjem gamenya. Nah, kalian gitu nggak? Kalian suka main game atau enggak? Nah, terus akhirnya Lala memberanikan diri untuk meminjam. Aku pengen dong cobain main gamenya. Terus temennya bilang, boleh kamu pinjam game ini, asalkan hati kamu yang kamu pegang itu buat aku. Terus Lala bilang, nggak mau, ini hati itu dari Tuhan Yesus, aku udah janji sama Tuhan Yesus, aku nggak akan kasih ini ke siapapun. Terus temannya bilang, ya udah, kalau kamu nggak mau kasih hatinya buat aku, ya udah kamu pergi aja, aku nggak mau pinjemin gamenya. Akhirnya Lala mikir dalam hati, tapi aku pengen banget main gamenya. Terus Lala bilang, ya udah deh, aku mau kasihin hati ini buat kamu, tapi kamu janji ya, jagain dulu hatinya sebentar sampai aku selesai main game. Akhirnya teman Lala bilang, oke, aku jagain hati ini, tapi hatinya buat aku ya. Akhirnya Lala main game kan, terus hatinya dikasihin ke temennya, dikasih pinjam. Nah, jadi kayak mereka tukeran gitu ya. Jadi Lala dapet game, temennya pinjam hati ini. Ketika Lala lagi asik main game temennya, si temennya tiba-tiba merusak hatinya kayak gini. Dan Lala kaget dong, kok kamu rusakin hatinya sih? Kan aku tadi udah bilang kalau kamu jangan rusakin hatinya, kamu juga udah janji gak akan rusakin hatinya. Terus temennya bilang, nggak apa-apa, kan hati kamu
ini, bukan hati aku. Akhirnya temennya ambil lagi gamenya, terus temennya pergi dan malah sedih karena hatinya dia udah janji sama Tuhan Yesus nggak akan dirusakin, tapi sekarang hatinya udah rusak kayak gini. Dia bingung gimana ya caranya biar hatinya kembali lagi kayak semula. Akhirnya sambil jalan Lala nangis, Lala sedih karena hatinya udah rusak kayak gini. Lala jalan, terus tiba-tiba ada temennya yang manggil, Lala, coba sini deh. Akhirnya Lala nyamperin temen yang manggil kan. Nah, setelah Lala nyamperin temen yang manggil, terus Lala bilang, kenapa kamu manggil aku? Lah, terus temennya bilang nih, lah, kamu mau nggak permen yang enak banget dan harganya itu mahal banget? Terus Lala bilang, aku suka banget permen, jadi aku pengen banget dong permennya, tapi gimana cara dapetinnya? Nah, akhirnya Lala tergoda sama permennya. Terus temennya bilang, jadi tadi aku tuh lihat di toko itu penjaga tokonya lagi pergi sebentar, lagi kesana tuh, lagi ke depan. Nah, otomatis kan tokonya gak ada yang jagain. Nah, gimana kalau kita mencuri aja lah? Terus Lala bilang, ih gak mau, aku kan anak Tuhan, masa aku diajarin mencuri? Terus temennya bilang, tapi ini permennya enak banget loh Wak, itu permennya bener-bener enak, terus udah gitu mahal banget, pokoknya uang jajan kamu tuh gak akan cukup buat beli ini, makanya mending kita ngambil aja. Nah, kira-kira Lala tergoda gak ya? Nah, Lala tergoda karena permennya enak dan mahal. Akhirnya Lala bilang, yaudah deh, tapi kamu bener ya tadi penjaga tokonya udah pergi kan? Iya, penjaga tokonya udah pergi. Nah, akhirnya Lala bilang, yaudah, terus aku harus gimana tugas aku? Temennya bilang, kamu nanti ambil ke sana, aku jagain di sini. Nanti kalau penjaga tokonya datang, aku bakal kasih kode sama kamu. Pokoknya hari ini kita nggak bakal ketahuan deh. Kita bisa makan permennya bareng-bareng. Nah, akhirnya Lala bilang, ya udah, aku titip ya hati aku, tapi kamu janji hatinya jangan diapain. Terus temen bilang, oke, sini hatinya buat aku ya, kamu ambilin dulu permennya. Nah, akhirnya hati yang udah rusak ini dititipin ke teman Lala. Nah, akhirnya ketika Lala mau mencuri, baru aja mau ngambil, ternyata tadi kan temennya bilang kalau penjaga tokonya lagi pergi. Loh, kok ada? Berarti temennya berbohong sama Lala, temennya mau menipu Lala. Nah, akhirnya Lala kembali lagi, Lala bilang, kamu kok nipu aku sih? Itu penjaga tokonya ada. Terus temennya bilang, iya emang aku nipu kamu. Ternyata kamu gitu aja bisa tergoda ya mencuri. Padahal kamu kan anak Tuhan. Dan kalian tahu hati ya Lala yang lagi dipegang temennya dirobek jadi dua. Dan udah gitu langsung dibuang. Dan temannya pergi. Terus Lala ambil hatinya. Terus Lala bingung. Sekarang udah terbagi dua, apa yang harus dilakuin? Mungkin ini bisa aja dilem ya, pakai lem, terus disolatin atau di double tip, tapi bentuknya nggak akan kembali bagus lagi kayak waktu semula. Akhirnya kalau bingung, kalau nangis karena hatinya mau kayak gimana. Tuhan Yesus pasti marah hatinya kalau udah kayak gini. Nah, akhirnya Lala melanjutkan perjalanannya ke rumah. Nah, ketika dia mau buka pintu rumah, ada temennya lagi ngitung uang yang sangat banyak. Nah, Lala nyamperin nih, kok kamu bisa punya uang banyak gitu sih? Aku mau dong. Nah, terus temennya bilang, kamu mau, tapi kamu harus kasih hatinya itu buat aku. Aku janji deh, aku bakal jagain hatinya. Terus Lala mikir-mikir, kalau aku dapetin uang itu, aku bisa beli permen, aku bisa beli es krim, aku bisa beli baju yang bagus, bisa beli mainan yang bagus. Aku mau tukerin aja sama uangnya. Nah, akhirnya Lala bilang, yaudah, tapi uangnya buat apa semua ya? Akhirnya Lala dapat uang temennya yang banyak itu, dan hati yang terbelah dua ini dikasih ke temennya. Tapi kamu titip dulu ya sebentar, kata Lala. Iya, aku pegangin. Terus akhirnya saat Lala lagi ngitung uang, akhirnya temennya ngapain coba? Temennya merobek-robek hati Lala menjadi berkeping-keping jadi kayak gini. Akhirnya Lala rebut lagi kepingannya dari temennya.
Dan Lala nangis sekenceng-kencengnya. Temennya pergi. Lala nggak tahu lagi hati yang semula bagus, semula dikasih sama Tuhan yang utuh, dan sekarang tinggal berkeping-keping kayak gini. Ini harus diapain lagi biar bisa kembali utuh? Nah, akhirnya saat Lala nangis, tiba-tiba ada Tuhan Yesus. Nah, menurut kalian nih, respon Tuhan Yesus bakal gimana? Apakah Tuhan Yesus marah karena hatinya sekarang udah kayak gini? Padahal tadi di awal Lala udah janji bakal selalu jagain hatinya. Tapi nyatanya sekarang hatinya udah berkeping-keping kayak gini. Nah, akhirnya menurut kalian nih kayak gimana? Respon Tuhan Yesus kayak gimana? Adik-adik, respon Tuhan Yesus sama sekali nggak marah, tapi Tuhan Yesus peluk Lala yang lagi nangis. Tuhan Yesus bilang, anakku, aku tahu hati kamu sekarang udah berkeping-keping. Aku tahu kamu nggak bisa jagain hati itu, tapi aku dan kasih sayang aku akan selalu utuh buat kamu. Dan kasih sayang aku nggak pernah sedikit pun hilang. Nah, itu di situ Lala benar-benar kayak menyesal. Terus Lala bilang, Tuhan maafin aku nggak bisa jagain ini. Terus Tuhan Yesus bilang, iya aku tahu lah, aku tahu. Dan saat hati kamu dirobek pun aku ada di situ. Tapi mungkin kamu nggak bisa lihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus selalu bisa lihat Lala, dan Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan Lala tanpa Lala tahu. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bilang sama Lala, aku bakal kasih kamu hati yang baru lagi. Tapi kamu janji, kamu harus jagain hati ini bukan dengan kekuatan kamu, bukan dengan kekuatan fisik kamu, tapi dengan cara kamu selalu rajin berdoa, selalu memuji dan memuliakan namaku, selalu rajin beribadah, selalu rajin membaca Alkitab. Nah, kira-kira maksud Tuhan Yesus apa sih? Kamu gak boleh jagain menggunakan kekuatan fisik kamu. Kira-kira apa ya? Nah, adik-adik, maksud Tuhan Yesus itu kita jangan jagain hati kita. Ini hati kita ya, ceritanya. Ini hati kita. Kita jangan jagain itu selalu bawa kemana-mana, selalu jaga begini terus, bukan kayak gitu. Tapi kita selalu menjaga hati kita dengan kita selalu berdoa, kita selalu mengucap syukur, kita selalu membaca Alkitab. Nah, ketika kita sudah membaca Alkitab, kita rajin berdoa, kita rajin memuliakan nama Tuhan, otomatis dengan sendirinya kita nggak akan gampang tergoda dengan hal-hal yang tadi kayak mencuri, berbohong, menyontek. Itu kita nggak akan tergoda karena kita selalu membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Maka dari itu, adik-adik di sini, kalau misalnya kalian merasa di tahun kemarin, di tahun 2020 kayaknya kalian masih sering deh melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, coba di tahun ini kalian ubah, karena kalian udah dikasih hati yang baru, yang utuh lagi sama Tuhan. Kalian jalanin dengan selalu rajin beribadah, rajin berdoa. Nah, kalau lagi kayak gini nih ya, lagi ibadahnya online, mungkin kami sebagai guru-guru sekolah dulu gak tahu ya kalian ibadahnya sambil tiduran mungkin, atau sambil apa kita nggak tahu. Tapi yang jelas Tuhan Yesus tuh tahu. Maka dari itu kita harus selalu menjaga hati kita, selalu menyenangkan hati Tuhan. Kesimpulannya adalah kita gak bisa jagain hati kita secara fisik, tetapi kita harus menjaga hati kita dengan selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Ayat hafalannya ada di Yeskiel 36 ayat 26. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap berkat, buat setiap sukacita yang boleh kami rasakan. Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini, kami tahu Tuhan bahwa kasih sayang Tuhan gak pernah berakhir buat kami, gak pernah luntur sedikit pun ya Tuhan. Kami berterima kasih dan
dan kami bersyukur atas itu semua. Tuhan, bantulah kami dalam setiap kegiatan yang akan kami kerjakan. Kiranya kegiatan yang kami kerjakan ke depannya akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Pimpinlah kami selalu ya Tuhan. Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, God bless you.